Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang ada di kota Semarang, yang ada di luar kota Semarang, di negeri kita Indonesia ini, bahkan ada di luar negeri. Kita sangat bersyukur bisa beribadah bersama-sama melalui online pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan merendahkan hati untuk memohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang sangat indah boleh belajar firman-Mu dalam ibadah kami pada hari ini. Tuhan, tolong urapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, dengan benar, dengan jelas, sehingga kami semuanya boleh ditolong untuk bertemu dengan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Karena kami tahu perjumpaan kami secara pribadi dengan Tuhan akan mengubahkan hidup kami dari dalam. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang cukup penting, yang sering kita lakukan dan akan kita dalami pada hari ini, yaitu tentang berpuasa. Ini adalah rangkaian khotbah di bukit yang dikhotbahkan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam rangkaian khotbah di bukit dicatat di dalam kitab Matius pasal 5 dan selanjutnya. Hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara-saudara sekalian, dalam rangkaian khotbah di bukit, Tuhan Yesus seringkali mengoreksi pengajaran para ahli Taurat, para orang Farisi, misalnya di dalam Matius 5 ayat 21 sampai 48. Tapi tidak hanya pengajaran, tapi juga praktek hidup. Misalnya di dalam Matius 6 ayat 1 sampai 6, ayat 16 sampai 18 yang akan kita pelajari ini. Jadi doktrin yang salah, pengajaran yang salah berdampak pada praktek hidup yang salah. Dalam hal apa? Misalnya dalam hal memberi sedekah, dalam hal berdoa, dalam hal berpuasa. Tuhan Yesus mengoreksi dari akarnya, dari motivasinya, dari kedalaman batin seseorang. Tentu saja berpuasa dalam hal ini bukanlah yang dimaksudkan bukanlah berpuasa untuk mengurangi berat badan. Ya, ini diet yang sangat berhasil ya, dari yang sebelah sini sampai sebelah sini gambarnya kalau kita melihat wah dietnya berhasil sekali ya. Jadi puasa ini bukan itu motivasi utamanya. Juga bukan karena ingin mengubah kehendak Tuhan. Ini gambar ketika Daud dan Batsyeba menangis. Daud bahkan berpuasa karena ingin Tuhan menyatakan kemurahannya dan anak hasil perzinahannya dengan Batsyeba bisa tetap hidup. Dia ingin Tuhan mengubah kehendaknya. Dia ingin anak itu bisa tetap hidup karena anak itu gak ikut salah. Yang salah itu Daud dan Batsyeba. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Anak itu tetap meninggal. Berpuasa dalam hal ini juga bukan karena begitu ingin sesuatu gitu ya. Dan supaya Tuhan memenuhi permohonan si pendoa. Tuhan, saya tuh ingin dapat jodoh si A. Saya gak akan berhenti berpuasa sebelum saya mendapatkan jodoh si A, misalnya seperti itu. Atau karena ingin terlihat lebih rohani. Mau pamer gitu ya. Saya nih puasanya seminggu 3 kali loh gitu ya.
karena formalitas, karena disuruh. Mari gereja kita adakan doa puasa. Ya udah, karena gereja yang suruh, daripada nanti kalau ditanyain saya harus bohong, ya udah saya ikut-ikutan. Formalitas ya. Atau karena mau menghindar dari kegiatan, lagi capek mengerjakan yang lain-lain, alasannya mau berpuasa, lari dari tanggung jawab sehari-hari, tapi puasanya isinya seharian tidur aja gitu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, yang berbeda pada saat kita berpuasa bukan penampilan kita, bukan. Bukan aktivitas kita, namun hati kita dan fokus kita. Saudara sekalian, kata berpuasa itu dicatat 68 kali dalam Alkitab. Berarti berpuasa itu adalah sesuatu yang sangat penting di hadapan Tuhan. Juga di hadapan umat Tuhan. Ya. Contohnya kita sering melihat di dalam ayat-ayat Alkitab dikatakan Yesus berdoa, Yesus berpuasa, dan kita sebagai umat Tuhan perlu meneladaninya. Kitab Didache itu mencatat pengajaran rasul-rasul di abad pertama, itu mencatat secara rutin gereja-gereja di abad pertama itu berpuasa setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi seminggu 2 kali berpuasa. Gereja mula-mula dicatat ketika mereka mau mohon petunjuk Tuhan untuk mengetahui siapakah di antara mereka ini yang akan diutus. Nah, itu gereja Antioquia. Bukan gereja Yerusalem, gereja Antioquia. Untuk mengutus siapakah yang akan kami utus ya Tuhan? Untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu dicatat dalam Kisah Rasul 13 ayat 2 sampai 3. Lalu Roh Kudus dengan jelas memberikan pengarahan kepada mereka bahwa yang diutus, yang dikehendaki diutus oleh gereja Antioquia itu adalah Barnabas dan Saulus dan Paulus. Jadi di sini cara berpuasa yang salah yang ditegur oleh Tuhan adalah motivasinya. Motivasi yang salah itu yang seperti apa? Motivasi utamanya itu MPO, untuk pamer kesalehan. MPO itu apa ya? Menarik perhatian orang. Ya. Matius 6 ayat 16 dikatakan, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti seorang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa, sedih gitu ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, memang orang Farisi dan ahli Taurat pada waktu itu berpuasanya 2 kali seminggu, setiap Senin dan Kamis. Jadi pas ya, selang 3 hari berpuasa, selang 4 hari berpuasa. Apakah yang dimaksudkan dengan kata muram? Kata muram di sini, kata aslinya adalah skitropos. Ini bukan kesedihan yang, ya saya sedih, film yang saya mau tonton kok lagi seru-serunya berhenti gitu. Enggak seperti itu. Bukan kesedihan biasa, tapi betul-betul hati yang sangat gundah. Gitu ya. Tuhan Yesus berkata, kalau engkau berpuasa jangan buat mukamu muram. Muram tuh maksudnya gundah, sedih banget gitu ya. Contohnya kalau skitropos itu digunakan misalnya Kejadian 40 ayat 7. Nah, kita masih ingat juru minuman dan juru rotinya Firaun itu dipenjarakan dan tidak ada yang kebetulan, mereka ditempatkan dalam satu ruangan dengan Yusuf. Lalu mereka berdua bermimpi di waktu yang sama dan mereka tidak mengerti apa arti mimpi ini. Ketika dicek, aku ngimpi kayak gini, aku ngimpi kayak gini. Ini adalah tentang masa depan mereka sebetulnya. Siapa yang bisa menafsirkan? Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf dan Yusuf bisa menafsirkan kepada kedua orang ini. Dan mimpi itu memang betul berkaitan dengan masa depan mereka. Itulah sebabnya mereka begitu gundah. Ya, akankah saya dibebaskan
dan kembali kepada posisi saya, ataukah saya memang harus berhenti, dan bukan cuman itu, juga berkaitan dengan keluarga saya dan terutama dengan kehidupan saya. Kata skitropos juga digunakan ketika 2 orang murid Yesus pulang ke Emmaus. Dengan hati yang bercampur aduk. Bagaimana mungkin guru kita yang begitu saleh, yang begitu baik, yang membuat mujizat bagi banyak orang, yang menolong banyak orang. Bagaimana mungkin kok orang-orang begitu tega menyalibkan dia. Kalau guru kita saja disalibkan, nah apalagi kita yang sebagai murid-muridnya. Kalau guru kita saja diperlakukan tidak adil, apalagi kita. Lalu bagaimana pengharapannya? Padahal guru kita inilah yang kita harapkan menjadi Mesias bagi kita untuk membebaskan kita dari penjajahan Romawi. 2 orang murid pulang dengan gundah, dengan muram mukanya. Nah seperti itu yang dimaksudkan. Kalau kata motivasi supaya dilihat orang, supaya pamer gitu ya. Supaya orang tahu saya eksis loh, saya begini loh. Itu supaya dilihat orang itu terdiri dari kata bahasa Yunani thea tenai. To be seen, untuk dilihat, supaya terlihat. Nah jadi dari kata thea tenai ini muncul kata theater ya, panggung pertunjukan. Ayat ini sama sekali tidak bertentangan dengan Matius 5 ayat 16 yang berkata seperti ini. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunjukkan perbuatan baik mereka secara nyata di depan manusia. Dengan motivasi supaya orang banyak itu sekeliling mereka bisa melihat dan mengalami kebaikan Tuhan serta memuliakan Tuhan. Ya, jadi ayat untuk supaya tidak dilihat orang ini tidak bertentangan sama sekali dengan Matius 5 ayat 16. Ya, kebaikan Tuhan harus kita pancarkan. Tapi bukan dengan motivasi untuk memuliakan diri sendiri, untuk pamer, mencari perhatian bagi diri kita sendiri. Tapi supaya orang banyak boleh melihat, oh Tuhan baik, Tuhan mengasihi kita. Dan mereka memuliakan Bapanya yang di surga. Berikutnya yang ditegur juga adalah motivasi supaya mendapat pahala. Pahala, self-centered. Motivasinya kepada diri sendiri. Nah, jangan kamu muram seperti orang munafik. Nah, kata munafik di sini hypokritai itu ditujukan kepada aktor atau pemain gitu ya, pemain sandiwara. Tujuannya adalah ya tujuan supaya mendapatkan pujian. Orang akan bilang, wah teknik mainnya luar biasa, bagus sekali. Dia lepas dari dirinya sendiri dan menjadi orang lain. Menjadi tokoh yang dia sedang perankan. Jadi aktor. Saudara sekalian, motivasi itu orang lain mungkin tidak tahu. Tapi kita tahu dan Tuhan tahu apa motivasi kita. Kalau memang motivasinya ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, Tuhan Yesus berkata dia sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat upahnya itu apechosin. Apechosin itu apeku sudah terbayar lunas, bukan sekedar uang muka. Jadi jika kita berpuasa karena motivasi mau dipuji orang, mau dianggap orang lebih saleh dari orang lain, berarti kita sudah mendapat upah kita dari orang yang memujinya. Ya, dan selanjutnya kita tidak akan mendapat upah lagi dari Tuhan. Ada orang yang mungkin berkata, aduh aku gak bisa seperti kamu loh, belum bisa aku seperti kamu. Aku puasa 5 jam aja aku udah lemes. Ya, masa sih kamu 5 jam aja udah lemes, aku 3 hari loh. Nah, gitu ya. Nanti kan kamu jadi bisa kayak aku. Dan selanjutnya.
Jadi dia menikmati sekali kalau dia sampai menerima pujian dari orang lain, dia dipuji, wah kamu hebat ya, kamu luar biasa ya, kamu sudah terlatih ya. Nah, dia akan senyum-senyum dan mengatakan enggak juga sih, enggak juga, tapi ya itu padahal itu motivasinya. Saudara sekalian, kita harus puas hanya memiliki Allah sebagai satu-satunya saksi atas kesungguhan dan kesalehan hati kita. Bukan mengharapkan pujian dari manusia. Upah dari Tuhan itu tidak hanya kita nikmati nanti di surga. Tapi sekarang ini kalau kita melakukan segalanya bagi Tuhan, kita sudah mendapatkan upahnya. Tidak perlu menunggu sampai kita di surga nanti. Kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, damai sejahtera, sukacita. Dan Tuhan tidak hanya maha tahu, tapi Dia adalah Tuhan yang maha adil, yang akan memberikan upah yang layak. Kita aja kalau ada orang yang bekerja kepada kita, kita berusaha memberikan upah yang layak, yang adil kepada orang yang bekerja. Dia bekerjanya rajin, prestasinya bagus, dia berinisiatif, dia aktif. Tidak tunggu disuruh tapi dia sudah berinisiatif bekerja. Kita mau mengusahakan dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Jadi kita gak usah bingung dan gak usah repot dan gak usah tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan upahku apa? Aku sudah memberi sedekah Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah mengunjungi yang sakit. Aku sudah berkorban uang, tenaga, waktu, pikiran, semuanya. Apa Tuhan upahnya? Tidak perlu kita mengingatkan Tuhan untuk memberikan upah kepada kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan maha tahu apa motivasi kita untuk melayani Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimanakah seharusnya kita ini berpuasa? Tuhan Yesus berkata, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Tentu saja mencuci muka adalah aktivitas yang rutin dilakukan setiap hari, bukan? Jadi tidak ada yang istimewa dengan aktivitas ini. Kita gak akan bertanya kepada seseorang, kamu udah cuci muka? Itu kan gak perlu ditanyakan. Begitu juga berperikalakulah seperti hari-hari biasa tatkala tidak sedang berpuasa. Gak usah nunggu orang tanya, kamu udah puasa? Atau kamu belum puasa? Meminyaki kepala. Nah itu untuk hari-hari yang khusus ya. Jadi dituangkan minyak wangi di kepalanya, itu bisa menyejukkan suasana pesta atau perayaan yang menunjukkan suasana hati yang gembira. Jadi kalau mau berpuasa tetap kita harus bergembira, bukan yang dibuat-buat. Gembira itu keluar dari dalam hati kita. Seperti yang biasa kita lakukan kalau kita menghadiri pesta, oh hati kita senang, kita akan berjumpa dengan teman begitu ya. Senang, suasananya senang. Nah, jadi jika Tuhan memberikan kita kesempatan untuk berpuasa, tidak setiap saat kita bisa diberikan kesempatan berpuasa, saudara. Kita perlu menyambut kesempatan ini dengan hati yang bersyukur dan penuh dengan pujian. Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang maha besar, sedang memberikan waktunya yang khusus untuk berbincang-bincang dengan saudara dan saya. Menjalin relasi yang karib dengan kita. Suatu kesempatan yang begitu istimewa, begitu berharga. Misalnya ya Bapak Presiden mengajak kita datang. Ibu Diana datang ya minggu depan bersama Pendeta Robi ya, berdua ya. Ada apa Pak Jokowi? Ya saya ada bincang-bincang, kita akan ngobrol santai gitu ya. Kita akan ngobrol santai tentang negara kita. Wah mungkin Pak Robi dan saya udah siap-siap ya. Kita harus pakai baju apa. Pak Jokowi akan bilang bajunya santai aja. Nanti ngobrolnya santai gitu ya. Saya akan memberikan waktu saya selama 1 jam. Khusus ngomong bertiga.
ngobrol santai. Nanti dari istana akan ada snack khusus gitu ya. Nah ini gambarnya adalah Bapak Presiden Jokowi mengajak Perdana Menteri Australia untuk mencicipi makanan daerah di kebun raya. Di situ ada colenak, ada apa gitu ya. Nah ngobrol santai. Santai tapi serius ya. Anak muda menyebut itu sersan. Santai tapi serius juga. Kalau saudara diberikan kesempatan seperti ini, saudara akan minta orang lain potret momen ini. Sampai rumah di figura. Gak setiap orang loh bisa dipanggil Bapak Presiden datang ke istana ngobrol. Dekat sekali sambil makan makanan ringan. Saudara sekalian, puasa adalah seperti itu. Kita memberikan waktu khusus kita, mempersembahkan waktu khusus kita dan Tuhan memberikan kesempatan itu. Belum tentu kalau kita mau Tuhan mengizinkan. Kita berpuasa atas seizin Tuhan. Kalau kehendak Tuhan bisa kita berpuasa, waktunya kita bisa berpuasa. Ada orang yang kepingin sekali, sudah bertekad, sudah ini, tapi ada halangan di tengah jalan. Ya, ternyata dia tidak bisa berpuasa pada hari itu. Jadi kesempatan itu datang dari Tuhan. Berpuasa di sini adalah sarana khusus dari Tuhan untuk membentuk pola rohani, disiplin rohani kita agar kita bisa fokus kepada Allah. Seperti baterai HP ya. HP kita betapapun canggihnya, betapapun banyaknya aplikasinya dan fitur-fiturnya, kalau tidak di-charge lama-lama pasti akan redup dan tidak bisa diapa-apain lagi. Hanya hitam layarnya. Saudara sekalian, kita semuanya butuh di-charge. Kita butuh diisi baterai kita. Dan itulah saat-saat khusus yang kita pakai saat kita berdoa, berpuasa, ngobrol dengan Tuhan dengan begitu dekat. Ada sikap ekstrim tentang berpuasa ya. Kebiasaan berpuasa sampai tubuhnya sakit, sampai asam lambungnya kumat, lambungnya luka begitu ya. Nah itu satu ekstrim yang sisi yang satu juga tidak memuliakan Tuhan. Sikap ekstrim yang lain yakni ya mengabaikan puasa sama sekali ya. Terjebak rutinisasi harian, jadi dosa dianggap hal biasa, tidak perlu menangisi dosa, hatinya sudah tidak peka lagi. Seperti itu. Tapi kita tidak boleh jatuh kepada dua ekstrim ini. Ya. Dengan berpuasa kita belajar. Belajar untuk apa? Mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi makan dan minum itu adalah keinginan basic setiap orang. Makan dan minum, kalau kita nggak makan dan minum kita bisa lemas, ya, bisa sakit. Keinginan basic untuk makan dan minum dikontrol sedemikian rupa, dikendalikan sedemikian rupa sehingga kita dapat berfokus hanya kepada Allah saja. Kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan dalam hidup kita ini. Supaya kita boleh mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita berpuasa, ya kita memang mengkhususkan waktunya untuk berpuasa. Berpuasa adalah wujud pertobatan kita. Dalam Yoel 2 ayat 12 dikatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Inilah saatnya putar balik, saudara. Putar balik. Kalau kita sudah terlalu jauh melenceng, inilah saatnya kita berputar balik, putar balik kepada Tuhan. Saatnya kita mengevaluasi motivasi kita dengan rendah hati. Saatnya kita menenangkan diri, beralih dari fokus kepada diri sendiri dan fokus kepada apa yang Tuhan inginkan agar kita bisa mengerti, agar kita bisa lakukan dalam hidup kita ini. Berpuasa adalah juga wujud penyerahan
dan persandaran yang total kepada Allah. Kita masih ingat akan kejadian dalam kitab Ester. Dalam kitab Ester 4 ayat 3 dan ayat 16 dikatakan demikian. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Pergilah, nah ini kata Ester, ya kata Ester kepada Mordekai melalui orang suruhannya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara sekalian, ketika nyawa orang-orang Yahudi terancam karena akan digenoside, dibunuh, dibantai oleh Haman, Mordekai yang tahu akan ancaman yang begitu serius ini bagi bangsanya, menyerukan puasa dan memberitahukan Ester, jangan kira karena kamu ada di istana kamu akan luput dari bencana ini. Siapa tahu untuk hari inilah Tuhan menempatkan kamu sebagai seorang ratu di Persia. Puasanya Mordekai, puasanya Ester, puasanya orang Yahudi pada waktu itu adalah puasa penyerahan total kepada Tuhan. Setelah berpuasa, Ester siap. Walaupun dia harus misalnya kehilangan nyawanya, dia siap. Saudara sekalian, kita membutuhkan waktu-waktu yang khusus di mana kita boleh begitu dekat dengan Tuhan dalam doa dan puasa kita. Saudara, apakah kita merasa diri kuat dan tidak perlu berpuasa saat kita mau merencanakan sesuatu atau melakukan sesuatu di masa depan kita? Saudara sekalian, dengan berpuasa kita juga disadarkan dan diingatkan bahwa kita ini begitu lemahnya, begitu ringkihnya. Tanpa makanan dan minuman saja kita sudah begitu tidak berdaya, saudara. Apalagi kalau kita hidup tanpa Tuhan. Sang pemberi makanan dan minuman, sang pemberi kekuatan, sang pemberi semangat, sang pemberi harapan, sang pemberi sukacita, sang pemberi damai sejahtera. Lalu bagaimana sekarang kita harus berpuasa? Apa saja jenis-jenis puasanya? Lalu kita harus mengambil yang mana? Kalau mengambil jenis puasa yang mana itu tergantung tekad kita pribadi demi pribadi. Ya, waktunya kapan, caranya bagaimana. Tapi puasa-puasa yang pernah dicatat dalam Alkitab itu ada yang seperti ini ya. Misalnya Musa melakukan puasa 40 hari 40 malam tidak makan tidak minum. Itu dicatat dalam Keluaran 24 ayat 16 dan Keluaran 34 ayat 28. Jadi saudara-saudara sekalian, kita kalau tidak karena memang betul-betul itu kehendak Tuhan, jangan mencoba yang seperti ini ya, nanti saudara dehidrasi, masuk rumah sakit, justru saudara tidak akan memuliakan Tuhan. Ya, Daud tadi ketika anaknya sakit, hasil perjinahannya dengan Betsyeba itu sakit, Daud tidak makan dan semalaman berbaring di atas tanah, tidak di atas tempat tidur. Ya, Elia pun berpuasa 40 hari 40 malam. Tapi sebelum itu dia sudah diberikan roti surgawi ya, yang membuat dia kuat berjalan begitu jauh. Ester tadi kita sudah bahas, memaklumkan puasa 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum. Teman-teman Ayub
Ketika datang pertama kali melihat Ayub, mereka terkejut. Mereka sampai gak bisa ngomong juga. 7 hari 7 malam tidak bersuara. Mereka hanya berdiam diri, ikut nangis bersama dengan Ayub. Lalu kita juga melihat Daniel. Ya, Daniel dan teman-temannya ini anak-anak muda yang cerdas-cerdas ini, anak-anak muda terbaik orang Yahudi yang ikut ditawan pada waktu penawanan yang pertama. Kira-kira tahun 605 sebelum Masehi. Itu disodorkan makanan raja karena mereka harus dikarantina ya. Mereka akan dipilih, nanti akan ada ujian akhir. Ujian akhirnya adalah wawancara langsung dengan Raja Nebukadnezar. Jadi yang bagian departemen gizi istana raja memberikan mereka makanan-makanan yang bergizi. Termasuk diantaranya adalah makanan-makanan yang biasanya disantap oleh raja. Tapi di antara makanan-makanan itu Daniel dan teman-temannya melihat, oh ada makanan yang tidak kosher ya, dalam Alkitab di Imam 4:11 itu tidak baik untuk dikonsumsi. Jadi Daniel memberanikan diri untuk berkata kepada pimpinannya pada waktu itu, cobalah tes kami 10 hari hanya makan sayur dan minum air putih. Ya, tapi juga selain itu Daniel pernah berpuasa, doa puasa dalam pasal 9 ayat 3, berkabung selama 21 hari. Nah, ada jenis-jenis puasa yang dicatat dalam Alkitab. Juga Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Tentu saja tidak bisa makan ya. Tapi Yunus masih bisa hidup dan kuat untuk dia berdoa di dalam perut ikan ini. Raja dan penduduk Niniwe 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum dan tidak berbuat jahat. Ada jenis puasa yang seperti itu. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan. Ya, dalam Matius 4 ayat 2. Yohanes Pembaptis tidak makan dan tidak minum. Tidak dijelaskan di sana berapa lama, tapi Yohanes Pembaptis juga berpuasa. Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus untuk pertama kalinya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum. Jemaat Antioquia seperti yang sudah kita bahas di awal. Setelah mereka berdoa puasa, Roh Kudus menyatakan kehendaknya dengan jelas agar mengutus Paulus dan Barnabas dan Paulus memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi saudara-saudara sekalian, jika kita mau berpuasa, ada satu contoh doa yang sangat indah. Ya. Kita boleh ikut menirukan doa ini. Kita boleh berkata, ya Tuhan, saat saya memasuki masa puasa ini, saya mengundang Tuhan masuk dalam hidup saya. Masuklah ke dalam hati saya, masuklah ke dalam pikiran saya, perbaharuilah saya dengan cara-cara yang baru. Engkau ya Tuhan adalah Raja dan Juru Selamat saya. Engkau sempurna, penuh kasih dan sangat baik. Saya mengaku bahwa saya orang berdosa dan sangat buruk dalam mengendalikan dosa saya. Dan tanpa Tuhan saya pasti tersesat. Ampunilah saya Tuhan yang tidak mengutamakan Engkau dan tidak mempersilahkan Engkau untuk mengatur hidupku. Tuhan, saya tahu saya akan merasa lapar akan makanan ketika saya berpuasa. Saya berdoa agar saat saya lapar Engkau memuaskan saya dengan firman-Mu. Saya tahu saya akan lelah dan lemes. Namun saya berdoa agar saat saya lelah itu Engkau menguatkan saya. Topanglah saya dalam kasih karunia-Mu ya Bapa. Untuk setiap rasa lapar dan haus yang saya alami. Arahkanlah pandangan saya tidak ke perut saya tetapi kepada Engkau. Ya Tuhan. Karena saya tahu bahwa saya tidak dapat hidup dari roti saja. Tapi dari setiap firman Tuhan. Tolonglah saya memasuki waktu puasa dan doa ini dengan hati yang gembira. Dengan mulut yang memuji kebaikan-Mu. Penuh dengan pujian. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang besar dan tidak berkesudahan.
Saya mengasihi Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Nah seperti itu misalnya contoh doa yang akan kita naikkan menjelang kita masuk dalam waktu kita berpuasa. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan untuk sarana yang sangat indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Sehingga kita memiliki waktu yang khusus dan Tuhan juga memberikan waktu yang khusus bagi kita. Semakin dekat, semakin karib dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita, rendahkan hati kita. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan nyanyikan, kita katakan kepada Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini yang menegur kami, yang menguatkan kami. Tuhan yang melihat motivasi kami yang terdalam. Arahkanlah fokus hidup kami bukan untuk kemegahan diri kami sendiri, tetapi untuk mengenal Engkau ya Tuhan yang mengasihi kami, yang menebus kami. Terima kasih untuk sarana rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk boleh berdekat kepadamu, memberikan waktu yang khusus. Tidak memikirkan hal-hal yang biasa kami lakukan. Tetapi memikirkan akan rencana dan kehendak Tuhan. Supaya kami boleh mengerti dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Dan kami semuanya makin hari semakin mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.